Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PD Baca Saham. Kali ini coba saya berdiskusi eh, tentang salah satu emiten saham di jaringannya MNC Group, yaitu BHIT. Nah, teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Yang sudah, terima kasih. Mudah-mudahan subscribe Anda bermanfaat. Min. Ah, mudah-mudahan Anda tetap cuan istiqomah di pasar modal Indonesia sehingga mendapatkan hasil yang manfaat, berkah dan berimbas untuk sekelilingnya. Eh, ini BHIT ini adalah salah satu saham yang menjadi koleksi pribadi saya. Ya, mungkin teman-teman lain juga banyak ya, juga punya ya koleksi BHIT. Video sebelumnya BHIT ini saya masukkan watchlist karena memang beberapa kali terjadi kondisi open sama dengan low ya, berkali-kali bahkan. Kita bisa lihat itu yang merah kemudian hijau itu sering terjadi kondisi open sama dengan low ya, open sama dengan low. Nah, sehingga ketika di open sama dengan low yang gambar do itu open sama dengan low itu yang kalau nggak salah hari apa itu, yang ini nih sebenarnya. Nah, ini tanggal 8 September ini kalau tidak salah, seingat saya itu open sama dengan low juga, tapi ternyata harga turun kemudian naik tinggi kemudian turun lagi, dan di candlestick menampakkan gambar doji ya. Kalau pengguna analisis teknikal tentu doji menjadi signal pembalikan harga, tapi terlepas dari itu setidak-tidaknya price actionnya atau apa, bukan apa ya bahasanya ya, setidaknya ketika ada ARB di akhir sesi pada hari Kamis kemarin, ini BHIT ini di harga 71 ini banyak yang melakukan akumulasi, teman-teman. Itu yang menarik untuk kita cermatin. Nah, terlepas dari akumulasi itu adalah bagaimana caranya ketika kita masih punya saham di atau kita masih punya barang di BHIT nyantol di harga misalkan berapa ya, 76 lah ya, 76 harga opennya, kemudian ternyata di akhir sesi ini turun, padahal ketika lihat sampai jam 2 tadi bidnya itu masih perkasa, tapi di akhir-akhir waktu ternyata bidnya lepas semua kemudian turun ke bawah. Nah, bagaimana kalau menghadapi floating loss seperti ini? Lagi-lagi tetap pada prinsipnya yang diajarkan Bapak Fir Abdul Jamal, jangan sekali-kali cut loss. Kenapa demikian? Ya karena main saham itu bukan forex, teman-teman. Sangat berbeda dengan forex. Jadi mau harga dibawa kemanapun, floating lossnya itu kita masih tetap punya barang. Karena pada prinsipnya ketika kita memutuskan untuk membeli sebuah saham di harga-harga tertentu, kita sedang membeli surat berharga yang menandakan kita memiliki saham di perusahaan tersebut. Nah, jadi itu prinsipnya, sehingga semakin kesini memang cut loss itu tidak kita perlukan di pasar saham. Itu pertama. Yang kedua, tentu all time high-nya BHIT ini masih jauh. Kalau misalkan dia menyentuh di all time high dalam 5 tahun terakhir, itu kurang lebih 100%. Di 140-an ke atas, sambil 150-an seingat saya. Nanti kita cek di mana ya, nanti di RTI lah kita cek. Itu yang kita perhatikan, sehingga ketika terjadi kondisi seperti ini bagaimana ya, tentu ya kita kumpulkan saja saham-saham yang terjadi floating loss. Seperti ambil contoh, saya juga punya teman-teman, punya punya saham-saham yang floating loss. Nah, itu BHIT itu lumayan ya, itu lumayan. Terus BRMS juga floating loss sampai 7%, Dewa 7%, ENRG, kemudian ada Lega HMSP,
Kren, Oil, PTDU dan Sido. Ini semuanya sisa-sisa taktik open sama dengan low yang ketika mau tutup telat saya. Waktu telatnya karena saya nutup yang lain. Nah, ini ternyata sudah ARB, sudah rezeki kita dari saham-saham yang sudah saya close dalam posisi ada yang 6%, ada yang kapan hari 11%, 14%, ada juga yang cuma dapat 2%. Ya alhamdulillah. Nah, floating loss seperti inilah yang coba kita urai secara psikologis, harus kita pindahkan ke RDN lain. Dalam arti apa? Ketika masih ada dana sisa dari RDN yang ini, kita keluarkan saja, pindah ke RDN yang lain masih kosong, belum ada transaksi, dalam rangka menjaga psikologis kita agar tidak terganggu. Nah, selain itu sebagai tambahan informasi, itu ada HMSP dan SIDO. Mohon maaf, SIDO, HMSP. HMSP itu saya beli, pertimbangannya bukan open sama dengan lo ya teman-teman ya, tapi pertimbangannya adalah ada gap down di sekitar harga 1050, dan sampai hari ini sejak bulan apa itu belum tertutup sampai sekarang, sehingga saya biarkan itu, mungkin saya lepas di harga 1000 nanti. Nah gitu gambarannya. Artinya apa? Artinya sesimpel itu kita bermain pasar modal teman-teman. Kita cek di RTI bisnis ya, RTI bisnis BHIT overview. Ini biasanya di overview tentu kita bisa lihat all time high nya, lama sekali nih. Nah ini ARB pada tanggal 15 tadi ya, all time high atau 5 tahun terakhir all time high nya di 140. Kalau kita sudah di harga ini terus kemudian harga ini menyentuh di all time high nya, tentu sudah 140% all time high 5 tahun terakhir ya. Nah tapi karena ini perusahaan lama, dimungkinkan juga dia kembali ke harga IPO nya di harga 700. Sangat mungkin teman-teman. Karena apa? Karena pasar sudah banjir, barang ini banjir di pasar ini. Nah, kok ada bahasa baru di channel ini ya? Channel ini termasuk bahasa baru, banjir, karena kita dapat pemahaman baru dari Pak Fir yang saya pahami, ketika kepemilikan publik itu di atas 30%, itu berarti sahamnya sudah banjir di pasar. Ada dua kemungkinan ketika banjir di pasar. Kemungkinan pertama adalah emiten akan kembali memungut saham ini di harga terendahnya 50 perak misalnya gitu. Terutama yang kedua, dimungkinkan juga ketika emiten ini adalah personal atau corporate yang tidak bertanggung jawab, tentu dia akan menjual semua saham yang mereka miliki, sehingga tidak ada penguasa sedikit pun. Nah, kalau di BH itu kan masih ada penguasanya. Itu ada di shareholder composition, itu ada tulisannya P yang dimaknai sebagai pengendali. Ada Pak Hari Tanu, kemudian ada Bakti Panjiwira, kemudian ada investment development. Nah itu juga menjadi pertimbangan kita bahwa BHIT ini menarik untuk kita tradingkan ya, tradingkan. Kalau investing mungkin boleh silahkan. Terutama yang kedua, yang berikutnya, bukan kedua ya, ketiga ya. Ketiga, operating profitnya juga cukup terjaga teman-teman. BHIT. Nah, kalau kelemahannya di RTI bisnis ini, kita operating profitnya hanya lihat tahun ini ya, tahun terakhir ya. Tidak bisa lihat tahun sebelumnya. Nah, ketika lihat tahun sebelumnya dari mana? Tentu dari sekuritas yang Anda pakai. Kalau saya pakai iPod ini. iPod ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Mana ya? Tunggu sebentar. Di broker sana, bukan. Apa ya? Di sini. Di mana ya tadi ya? Ini. Oh, fundamental. Nah, ini net profitnya itu cenderung naik. Nah, misalkan dari tahun 2016 sempat
ya, sempat sampai 446 miliar, kemudian turun, kemudian malah minus 2018, 2019 kembali naik lagi, 2020 minus lagi, 2020 itu merangkak naik, terus turun lagi, dan terus stabil ya. Artinya mereka tetap beroperasi gitu loh ya, nama juga bisnis kan ya, naik turun itu barang biasa. Nah, selain itu juga yang perlu kita cermatin juga namanya aset. Nah, berarti kan asetnya itu tidak banyak berkurang ya, dari tahun ke tahun selalu asetnya di atas 50 triliun. Nah, asetnya gede ini teman-teman, total asetnya, market capnya juga tinggi. Nah, sekarang sudah kembali ke 6,1 triliun. Jadi BHIT coba kalau bisa, kalau mau silahkan masukkan watchlist ya. Berapapun modal yang Anda miliki, yang penting tetap istiqomah. Bukan hal tidak mungkin kita bisa sukses di pasar modal Indonesia. Ya, itu saja. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau ada salah penjelasan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan isi kolom komentar untuk menanggapi sesuatu dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.